got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clean. Got that 3 old blocks, new block, order that thing. Bitches on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Robidatul Lusna dengan NIM 210210131. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang konsep pajak dalam paradigma klasik dan kontemporer untuk memenuhi tugas ujian akhir mata kuliah Administrasi Perpajakan dengan dosen pengampu Ibu Risna Dewi SSMSP. Selamat menyaksikan. Nah, terlebih dahulu kita harus mengetahui dulu nih pengertian pajak itu sendiri. Secara umum, pajak adalah iuran wajib dari rakyat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi, pajak itu sifatnya wajib dan memaksa. Pajak dikumpulkan ke APBN beserta penerimaan negara bukan pajak lainnya, lalu didistribusikan ke pemerintah pusat dan daerah maupun desa untuk menunjang pembangunan demi kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia. Salah satunya untuk pembangunan infrastruktur, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan lain-lainnya. Jadi, pembayar pajak setelah membayarkan pajaknya tidak serta-merta memperoleh manfaat secara langsung atau imbalan dari negara atas pajak yang telah ia bayarkan. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas konsep pajak dalam paradigma klasik dan kontemporer. Langsung saja kita masuk ke subtopik pertama mengenai konsep pajak dalam paradigma klasik. Pandangan paradigma klasik terhadap pajak. Paradigma klasik merupakan paradigma yang berkembang pada abad ke-18 hingga abad ke-19. Dalam paradigma klasik, pajak didefinisikan sebagai iuran wajib yang bersifat memaksa kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak dianggap sebagai beban yang harus ditanggung oleh masyarakat untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Selanjutnya, fungsi pajak dalam paradigma klasik. Yang pertama, fungsi anggaran. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Yang kedua, fungsi distribusi. Pajak dapat digunakan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan orang miskin. Selanjutnya, fungsi stabilisasi. Pajak dapat digunakan untuk mengendalikan perekonomian seperti untuk mengurangi inflasi atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, fungsi regulasi. Pajak dapat digunakan untuk mengatur kegiatan ekonomi seperti untuk mengurangi konsumsi barang-barang yang berbahaya bagi kesehatan. Selanjutnya, kritik terhadap paradigma klasik. Yang pertama, tidak setara. Dianggap tidak adil karena setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda dalam membayar pajak. Yang kedua, kemiskinan dan pajak. Dianggap tidak memperhatikan banyak orang pada tingkat pendapatan yang rendah, lebih banyak membayar pajak daripada mereka pada tingkat pendapatan yang tinggi. Yang ketiga, keadilan sosial. Pendekatannya tidak memperhatikan tujuan keadilan sosial dari sistem pajak. Subtopik selanjutnya yaitu konsep pajak dalam paradigma kontemporer. Paradigma kontemporer merupakan paradigma yang berkembang pada abad ke-20 hingga saat ini. Dalam paradigma kontemporer, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib yang tidak memberikan manfaat langsung kepada pembayarnya, tetapi dapat memberikan manfaat tidak langsung. Pajak dianggap sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan negara. Pandangan paradigma kontemporer terhadap pajak ditandai dengan yang pertama, perkembangan ekonomi modern. Paradigma kontemporer mencerminkan perkembangan ekonomi modern setelah Perang Dunia II dan pertumbuhan pemerintah yang lebih besar dalam berbagai sektor ekonomi. Yang kedua, tujuan pajak yang lebih diversifikasi. Dalam pandangan kontemporer, tujuan pajak telah berkembang menjadi lebih diversifikasi. Selain membiayai pengeluaran publik, pajak juga digunakan untuk mencapai tujuan sosial seperti mengurangi ketidaksetaraan pendapatan dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Yang ketiga, pajak progresif. Paradigma kontemporer sering mendukung pajak yang progresif, di mana tarif pajak meningkat seiring dengan tingkat pendapatan. Ini mencerminkan perhatian terhadap isu ketidaksetaraan pendapatan. Yang keempat, pengaruh pajak terhadap stabilitas ekonomi. Selain pengumpulan pendapatan, pajak juga dianggap sebagai alat yang dapat digunakan untuk mengatur ekonomi dalam situasi tertentu. Pajak dalam paradigma kontemporer memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, fungsi anggaran. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Yang kedua, fungsi distribusi. Pajak dapat digunakan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan orang miskin. Yang ketiga, fungsi stabilisasi. Pajak dapat digunakan untuk mengendalikan perekonomian seperti untuk mengurangi inflasi atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, fungsi regulasi.
pajak dapat digunakan untuk mengatur kegiatan ekonomi seperti untuk mengurangi konsumsi barang-barang yang berbahaya bagi kesehatan. Jadi, konsep pajak dalam paradigma klasik dan kontemporer memiliki beberapa perbedaan, yaitu pada paradigma klasik, pajak dianggap sebagai beban, bersifat memaksa, dan pajak tidak memberikan manfaat secara langsung. Sedangkan pada paradigma kontemporer, pajak dianggap sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan negara, bersifat sukarela, serta pajak dapat memberikan manfaat tidak langsung kepada pembayarnya. Perbedaan-perbedaan tersebut menunjukkan bahwa konsep pajak telah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Paradigma kontemporer lebih menekankan pada aspek partisipasi masyarakat dan manfaat pajak bagi masyarakat.